Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja, kita di sini akan membahas tentang mengoptimalkan berita seni, menata rubrik, judul, lead, dan diksi di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kemudian di sini ada introduction dalam praktik jurnalistik. Rubrik dapat diartikan sebagai pembagian atau kategori dalam media massa yang berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan isi berita berdasarkan jenis atau tema tertentu seperti politik, ekonomi, olahraga, hukum, budaya, hiburan, teknologi, dan lain sebagainya. Keberadaan rubrik bukan hanya membantu pembaca, tetapi juga menjadi instrumen penting bagi redaksi dalam mengatur arus informasi yang masuk dan disajikan kepada publik. Kemudian di sini pengertian rubrik. Dalam dunia jurnalistik, rubrik merupakan bagian atau kolom tetap dalam media massa yang digunakan untuk mengelompokkan isi berita atau artikel berdasarkan topik tertentu. Istilah rubrik berasal dari bahasa Latin rubrica yang berarti tulisan berwarna merah atau judul bagian dalam naskah. Rubrik diibaratkan sebagai pengelompokan sistematis dari konten media agar lebih terorganisir dan mudah diakses oleh pembaca. Ia menyebut bahwa rubrik juga membantu media dalam menyusun sistem kerja redaksional, termasuk dalam pembagian tugas jurnalis berdasarkan bidang peliputan tertentu. Kemudian di sini pun ada fungsi rubrik dalam jurnalistik. Sebagai yang dipahami, pengelompokan isi berita. Rubrik berfungsi mengelompokkan informasi berdasarkan kategori atau topik tertentu seperti politik, ekonomi, hukum, olahraga, dan lain-lain. Kemudian, sebagai pengelompokan isi berita, rubrik berfungsi mengelompok informasi kategori atau topik tertentu seperti politik, ekonomi, hukum, olahraga, dan lain-lain. Sebagai identitas media, kemudian seperti instrumen edukasi. Kemudian di sini jenis-jenis rubrik dalam jurnalistik, yaitu yang pertama ada rubrik berita atau news. Kemudian Kompas. Penerapan Republika dalam media di Indonesia seperti Kompas dikenal sebagai media cetak dan daring dengan segmentasi pembaca menengah ke atas. Rubrik-rubrik utamanya antara lain nasional, internasional, ekonomi, opini, dan humaniora. Kemudian yang kedua, Republika. Republika adalah media yang awalnya dibentuk sebagai korong informasi bagi kalangan muslim intelektual. Maka dari itu, rubrik-rubrik yang menunjukkan warna keislaman yang kental. Kemudian Detikcom. Sebagai pelopor media daring di Indonesia, Detikcom mengedepankan kecepatan informasi dan tampilan yang dinamis. Kemudian CNN Indonesia membawa standar internasional dalam penyajian berita nasional. Republika mengedepankan keseimbangan antara berita serius dan ringan. Kemudian di sini ada cara penulisan berita, yaitu seperti analisis judul berita. Judul berita merupakan elemen paling krusial dalam sebuah artikel karena berperan sebagai gerbang informasi bagi pembaca. Fungsinya tidak hanya merangkul isi berita, tetapi juga menarik perhatian, mempengaruhi minat baca, dan bahkan membentuk persepsi awal. Terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai fit to print adalah istilah untuk berita yang layak muat di media cetak. Sedangkan fit to broadcast adalah istilah untuk berita yang layak siar di media elektronik, yaitu radio dan TV. Kemudian di sini ada konsep berita. Berita tidak hanya memiliki definisi, para ahli dan pakar juga memiliki catatan mengenai konsepsi suatu berita. Catatan-catatan konsepsi berita ini banyak sekali bisa kita temukan. Konsep-konsepnya tentang berita yang dapat digunakan sebagai acuan diantaranya adalah sebagai berikut. Berita sebagai laporan tercepat, berita sebagai laporan fakta objektif, berita sebagai interpretasi, berita sebagai minat insan. Kemudian di sini ada analisis contoh judul berita. Kemudian di sini ada definisi lead. Lead berita adalah paragraf pertama dalam berita yang posisinya berada di bawah judul berita. Penulisan lead berita atau teras berita merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Lead berita yang menarik minat khalayak untuk terus membaca berita. Seperti yang diungkapkan Darsono dan Muhaimin, dilihat dari upaya wartawan menarik minat membaca, maka jelas teras berita merupakan bagian terpenting kedua setelah judul berita. Dan di sini ada kriteria penting dalam menyusun lead, yaitu lead harus sesuai dengan judul berita, kemudian langsung ke inti informasi, mengandung unsur 5W1H, membujuk pembaca untuk melanjutkan membaca, gunakan kalimat pendek dan padat. Kemudian di sini ada tujuan utama lead dalam penulisan berita, memancing minat pembaca, menyajikan fakta terpenting yang diberitakan,
membuat jalan pembuka agar informasi lain mudah tersajikan. Nah, di sini kemudian ada diksi. Pengertian diksi dalam konteks jurnalistik merujuk pada pemilihan kata atau frasa yang digunakan oleh seorang jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik secara jelas, akurat, padat, dan menarik. Pilihan kata yang digunakan tidak boleh asal karena akan sangat mempengaruhi cara audiens menangkap makna dari berita tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Kemudian, pentingnya pemilihan diksi dalam praktik jurnalistik, yaitu sebagai penentu kejelasan dan efektivitas informasi. Diksi dan risiko ambiguitas dalam penyampaian berita, kemudian kesadaran akan diksi masih kurang di kalangan penulisan umum. Diksi dan pengaruh terhadap efektivitas komunikasi. Diksi dan pengaruh terhadap aktivitas komunikasi. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.